Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian mengerikan yang terjadi kepada seorang wanita yang berparas cantik. Diketahui bahwa wanita itu ternyata bekerja sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Dia menjual tubuhnya di sebuah kontrakan kecil yang dia sewa untuk tempat tinggal. Sang wanita juga terkadang melakukan pekerjaan itu di depan anaknya sendiri. Dia melakukan hubungan badan demi memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan karena pekerjaannya tersebut, dia harus mengalami sebuah kenyataan kelam dari keburukan yang diperbuat olehnya sendiri. Diketahui bahwa pelaku atas eksekusi terhadap wanita itu adalah pelanggannya sendiri. Pelaku sebelumnya menyewa jasa tubuh dari wanita itu, dan karena sebuah konflik yang terjadi di antara keduanya, pelaku merasa sangat ternodai harga dirinya hingga melakukan pembacokan terhadap janda muda tersebut. Wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Miftahul Barokah yang berusia sekitar 23 tahun, dan dia bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Bangunsari, Kabupaten Madiun. Tidak seperti namanya yang penuh dengan doa, kehidupan dari Miftahul Barokah ternyata tidak semulus dan sebarokah itu. Miftahul Barokah pernah menikah dalam beberapa tahun, namun pernikahan tersebut gagal karena suaminya sering main serong dengan wanita lain. Selepas berpisah dengan suaminya, kehidupan Miftahul mengalami kehancuran dan berada pada sebuah dilema kehidupan, terlebih karena dia tidak bekerja dan biaya hidup bersama dengan anaknya semakin terus bertambah. Miftahul Barokah sempat berada di titik keputusasaan. Menurut kesaksian beberapa kerabat dekatnya, janda muda itu bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum sebotol racun tikus. Hingga tiba pada suatu saat, Miftahul Barokah menemukan sebuah aplikasi di media sosial. Aplikasi itu ditujukan untuk para wanita dalam melakukan transaksi persetubuhan. Miftahul Barokah awalnya merasa ragu dengan pekerjaannya tersebut, namun karena dia merasa tidak memiliki pilihan yang lain, Miftahul Barokah akhirnya terjun dan bekerja sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Sekitar 1 tahun kemudian, kehidupan Miftahul Barokah berangsur-angsur membaik, dan dia berhasil memenuhi segala kebutuhan hidup bersama dengan anaknya. Miftahul Barokah juga bisa membeli peralatan elektronik, dan dia mulai merasa nyaman dengan pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Pelanggannya juga sudah banyak. Dia menggait para pria muda, bahkan para pria yang sudah memiliki istri dan anak sekalipun ia babat habis. Pelanggannya juga tersebar di beberapa daerah di seputar Kabupaten Madiun. Bahkan beberapa orang pria berada satu desa dengannya. Meskipun dalam hati paling terdalamnya mengatakan bahwa pekerjaan ini penuh dengan resiko dan sangat menjijikkan untuk dilakukan, namun karena dia sadar diri sebab tidak memiliki kemampuan apapun untuk berganti jenis pekerjaan, Miftahul Barokah tetap menjalani rutinitasnya sebagai seorang pemuas nafsu birahi. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian tetangga kontrakan Miftahul Barokah. Saat itu mereka seperti mencium sebuah bau bangkai dari rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya para tetangga sepakat untuk menerobos masuk secara paksa ke dalam rumah tersebut. Seorang penghuni kemudian mendobrak pintu kamar itu dengan alat seadanya. Mereka memaksa masuk karena benar-benar merasa curiga dengan bau di dalam rumah itu. Hingga setelah pintu berhasil terbuka, aroma tidak sedap tersebut semakin tercium. Dan setelah mereka berhasil melangkahkan kaki ke dalam rumah tersebut, sebuah penampakan seorang wanita dengan bercak merah yang sudah mengering terlihat dengan sangat jelas. Wanita itu dalam keadaan yang setengah telanjang, kakinya menjulur terlentang dan mulutnya terbuka dengan sangat lebar. Luka sobekan juga terdapat di perutnya dan itu terlihat sampai organ dalamnya. Lehernya juga tersayat dengan penuh luka. Dia tampaknya disembelih oleh sang pelaku. Para warga seketika itu langsung terkejut, hingga satu orang selanjutnya memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Dan sekitar beberapa jam kemudian, pihak kepolisian akhirnya datang bersama dengan beberapa para medis. Mereka kemudian dengan cepat mengamankan rumah tersebut, dan para medis selanjutnya membawa tubuh si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian juga memeriksa dan meminta keterangan dari tetangga untuk menggali bukti yang cukup dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi ini. Hingga pihak kepolisian akhirnya mengetahui bahwa korban adalah seorang wanita yang berusia sekitar 23 tahun dan bernama Miftahul Barokah.
Miftahul Barokah diketahui tinggal bersama dengan anaknya, namun pada beberapa hari yang lalu, Miftahul Barokah sempat menitipkan anaknya ke tempat orang tuanya. Pihak kepolisian juga mendapatkan beberapa barang bukti, mulai dari senjata tajam yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Sementara hasil visum yang didapatkan dari tubuh korban, terdapat 17 luka tusukan dan juga terdapat sebuah cairan putih yang sudah mengering di alat kelaminnya. Hingga diduga bahwa korban telah disetubuhi terlebih dahulu sebelum dirinya dihabisi dengan cara yang sangat tragis. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa barang bukti pendukung, pihak kepolisian akhirnya berhasil mendapatkan satu orang yang menjadi terduga pelaku. Terduga pelaku itu ternyata bertempat tinggal di desa yang sama dengan Miftahul. Terduga pelaku itu kemudian ditangkap di rumah istrinya. Dia tidak melakukan sedikit pun perlawanan dan pasrah saat pihak kepolisian membawanya. Di hadapan pihak kepolisian, pria itu kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Pria tersebut bernama Iqbal yang berusia sekitar 28 tahun. Dia sudah menikah sejak umur 19 tahun dan memiliki 2 orang anak. Iqbal kemudian mulai menceritakan tentang kronologis yang sebenarnya terjadi. Dia dan korban sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun, namun mereka sudah saling kenal pada beberapa bulan yang lalu. Iqbal mengenal Miftahul Barokah saat dia sedang membeli rokok di warung. Saat itu Miftahul Barokah sedang memakai pakaian yang terbuka dan Iqbal dengan iseng menggodanya. Hingga tidak disangka godaan dari Iqbal ternyata disambut dengan baik Miftahul Barokah. Bahkan ia menggoda balik Iqbal dengan mengajaknya ke rumah kontrakannya. Singkat cerita, pertemuan pertama itu membuat hubungan keduanya semakin dekat. Keduanya juga sempat bertransaksi terkait persetubuhan. Iqbal membayar senilai 300.000 untuk sekedar mencicipinya di atas ranjang kasur. Menurut pengakuan dari Iqbal di kantor kepolisian, dia mengungkapkan bahwa hubungan di antara keduanya ternyata memiliki sisi yang lain terlepas soal transaksi mengenai persetubuhan. Iqbal merasa bahwa Miftahul Barokah memiliki perasaan suka dengannya. Beberapa kali Miftahul Barokah sering memuji keperkasaannya. Dia sesekali membanding-bandingkan dirinya dengan istri Iqbal. Iqbal juga merasa bahwa wanita itu sudah sangat keterlaluan karena beberapa kali selalu mengatakan bahwa dirinya lebih cantik dibandingkan istrinya di rumah. Miftahul Barokah sering mengatakan bahwa dia lebih merawat diri, sementara istrinya hanya gadis kampung yang tidak menarik. Beberapa perkataan dari janda itu terkadang hanya dianggap bercanda oleh Iqbal. Namun beberapa kali juga dia merasa bahwa itu sudah sangat keterlaluan. Hingga tiba pada sebuah hari yang mengerikan itu, Iqbal merasa birahinya sudah sangat tidak terkendali. Kemudian menghubungi Miftahul Barokah dan dia meminta untuk ditemani di atas ranjang kasur. Iqbal selanjutnya melakukan transaksi persetubuhan dengan Miftahul Barokah. Dalam kesepakatan, mereka akan melakukan hubungan badan itu selama 1 jam lamanya. Iqbal kemudian datang ke kontrakan janda itu. Dia selanjutnya langsung masuk dan disambut hangat oleh wanita tersebut. Dalam melakukan pekerjaannya itu, Miftahul tidak pernah ingin berlama-lama dalam basa-basi. Dia kemudian langsung membuka baju yang dikenakannya dan mereka kemudian melakukan persetubuhan itu dengan sangat mesra. Alasan dari Iqbal sering memesan jasa dari Miftahul Barokah karena pelayanan yang diberikan sangat memuaskan dan kenyataannya memang jauh di atas dari istrinya sendiri. Iqbal bahkan sering menyisihkan uang jajannya hanya sekedar untuk menikmati tubuh janda yang menggoda tersebut. Persetubuhan di antara keduanya berlangsung dengan panas. Mereka sampai berkeringat dan kepuasan terlihat dari wajah keduanya. Mereka benar-benar bercengkrama di atas ranjang kasur. Dalam persetubuhan itu, mereka saling mengobrol satu sama lain dan obrolan itu berubah menjadi titik emosional dari Iqbal. Kali ini Miftahul Barokah sudah benar-benar sangat keterlaluan. Dalam pengakuan Iqbal di kantor kepolisian, dia terpancing emosi dengan perkataan yang keluar dari mulut janda itu mengenai istrinya. Miftahul Barokah secara terang-terangan mengungkapkan bahwa istri Iqbal sangatlah jelek dan dia mengatakan bahwa alasan Iqbal kembali lagi tidur bersamanya sudah pasti karena pelayanan dari istrinya sangat tidak enak dan tidak menggairahkan. Hingga ucapan dari Miftahul Barokah sudah benar-benar membuat Iqbal murka. Dia membandingkan dirinya dengan istri Iqbal. Saat itu Iqbal benar-benar sudah di luar kendali. Meskipun persetubuhan itu belum klimaks, Iqbal sudah tidak bisa mentolerir lagi perkataan yang keluar dari janda tersebut. Saat itu Iqbal dan Miftahul Barokah sedang dalam posisi gaya anjing nyungsep.
Iqbal kemudian memukul kepala Miftahul Barokah dengan tangan kanannya. Dia juga mencekik leher Miftahul dari belakang. Namun Iqbal mendapatkan perlawanan yang cukup sengit oleh Miftahul Barokah. Miftahul kemudian berteriak dengan sangat kencang, dan seketika itu membuat Iqbal merasa sangat panik dan takut aksinya diketahui oleh warga sekitar. Iqbal kemudian mengambil senjata tajam yang pada saat itu berada di atas meja dekat kasur itu, dan dia langsung menusukkannya ke perut Miftahul. Serangan Iqbal dilakukan secara membabi buta. Dia bahkan menusukkan senjata tajam tersebut ke segala arah dari tubuh Miftahul Barokah. Sebuah emosi yang sudah memuncak sangat tinggi. Terlebih dia juga merasa sangat panik dan takut saat wanita itu berteriak untuk meminta pertolongan. Pada akhir dari penyerangan yang dilakukan oleh pekerja bangunan tersebut, dia kemudian memutuskan untuk melukai leher Miftahul agar benar-benar memastikan sudah tidak bernyawa lagi. Dan setelah melakukan semua tindakan itu, Iqbal kemudian pergi dari rumah kontrakan tersebut dan melarikan diri sejauh-jauhnya. Namun sebuah tindakan pasti memiliki konsekuensi, dan atas aksi yang dilakukan oleh Iqbal, dia harus menerima balasan hukum yang berlaku. Iqbal akhirnya harus menjalani segala peradilan di mata hukum, dan dia divonis hukuman penjara selama 15 tahun. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, dan semoga korban diampuni segala dosa-dosanya. Terima kasih sudah menonton.